Hai keluarga Gaya Tutorial, perkenalkan nama saya Dr. Aguspa. Saat ini kita akan mengosong bulan suplementasi vitamin A. Apa itu bulan suplementasi vitamin A? Jadi bulan suplementasi vitamin A ini adalah bulan di mana diberikannya suplementasi vitamin A sesuai dengan program pemerintah. Adapun pemberiannya 2 kali dalam setahun, yaitu pada Februari dan Agustus. Kenapa sih suplementasi vitamin A itu penting diberikan? Jadi, vitamin A adalah zat yang terlarut dalam lemak yang tersimpan di dalam hati. Dan zat ini tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Maka dari itu, sangat penting untuk dapat diberikan suplementasi vitamin A dari luar tubuh kita. Kira-kira apa sih yang terjadi jika kita kekurangan vitamin A? Dan yang pertama yang sering muncul adalah tabu senja atau ketidakmampuan seseorang melihat dalam cahaya redup yang biasa kita sebut dengan xeroftalmia. Bisa juga kulit kita menjadi kering, bahkan kerutan di wajah kita bisa jadi menunjuk. Akan tetapi, jika kita mengonsumsi vitamin A dengan dosis berlebih, pada wanita hamil dapat menimbulkan cacat lahir pada bayinya. Kemudian, bisa juga menimbulkan keracunan pada orang dewasa jika mengonsumsi lebih dari 25.000 IU. Maka dari itu, selalu konsultasikan dulu ke dokter ya sebelum mengonsumsi suatu suplementasi. Lalu, manfaat apa saja yang dimiliki oleh vitamin A? Vitamin A sendiri sangat penting untuk proses dalam banyak fungsi pada tubuh. Yang sering kita ketahui adalah untuk meningkatkan kesehatan mata. Efeknya adalah menurunkan kejadian mata kering hingga kebutaan. Kemudian untuk meningkatkan imunitas tubuh, khususnya pada bayi dan balita, sehingga menurunkan angka kejadian kematian pada bayi dan balita. Lalu menjaga integritas kulit dan jaringan tubuh, menurunkan kejadian anemia, dan mencegah keparahan pada penyakit diare, campak, dan gizi buruk. Ternyata banyak juga ya manfaatnya. Jangan lewatkan suplementasi vitamin A ya keluarga Bayan Mulia. Selanjutnya kita akan bahas mengenai peran vitamin A pada beberapa kondisi. Yang pertama adalah ibu nifas. Definisi ibu nifas adalah ibu yang baru melahirkan dalam rentang waktu 0 sampai dengan 42 hari. Pentingnya suplementasi vitamin A itu didasarkan pada kebutuhan vitamin A pada bayi baru lahir, di mana satu-satunya asupan nutrisi terbaik yang dapat diterima bayi adalah ASI. Maka dari itu, harapannya suplementasi vitamin A dapat meningkatkan kadar vitamin A pada ASI yang diterima oleh bayi. Yang kedua adalah pada balita dengan gizi buruk. Balita dengan gizi buruk adalah kondisi di mana balita tidak mendapatkan kalori, mineral, ataupun vitamin yang cukup untuk pertumbuhan organ vitalnya. Pada balita, vitamin A membantu untuk perkembangan sel-sel organ yang penting, sehingga balita dapat memiliki tumbuh kembang yang baik. Yang ketiga adalah balita dengan campak. Sebelumnya kita bahas dulu campak itu apa sih? Jadi penyakit campak adalah suatu penyakit akibat infeksi virus yang ditandai dengan ruang-ruang pada kulit wajah ataupun kulit badan, ditambah dengan adanya keluhan saluran pernapasan. Suplementasi ini diberikan dengan upaya untuk mencegah keparahan dari penyakit dan mencegah kebutaan. Ya, sampai di sini kita mengetahui pentingnya pemberian vitamin A. Saat ini kita akan membahas mengenai cara pemberian vitamin A. Sebelumnya kita kenali dulu bahwa terdapat 2 jenis suplementasi vitamin A. Yang pertama adalah kapsul berwarna biru, diperuntukkan untuk bayi usia 6 sampai 11 bulan. Kemudian untuk kapsul berwarna merah, diperuntukkan untuk anak usia 12 sampai dengan 59 bulan dan ibu nifas. Nah, bagaimana sih caranya untuk memberikan dan mendapatkan suplementasi vitamin A? Sebelum mendapatkan vitamin A, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, dosis adalah disesuaikan dengan usia anak. Kemudian balita tidak mendapatkan suplementasi vitamin A dalam 1 bulan terakhir. Dan yang terakhir adalah balita tidak sedang mengalami sesak napas berat. Jika ketiga syarat itu sudah terpenuhi, maka suplementasi vitamin A dapat diberikan. Caranya adalah datang ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu, ataupun rumah sakit untuk mendapatkan suplementasi vitamin A. Jika para orang tua ingin memberikan secara mandiri juga bisa. Caranya adalah pastikan bahwa dosis yang didapatkan sesuai dengan usia anak. Kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air yang mengalir sebelum memberikan vitamin. Kemudian potong ujung kapsul menggunakan gunting yang bersih. Lalu tekan ujung kapsul dan pastikan anak mendapatkan seluruh isi kapsul dan tidak ada isi kapsul yang terbuang. Dan ingat bahwa jangan paksa anak untuk menelan kapsul saat anak sedang menangis, karena kita perlu untuk memastikan anak tidak sedap saat menelan. Pada kondisi khusus dengan gizi buruk tanpa riwayat sakit campak, diberikan dosis sesuai dengan usia. Namun, jika balita tersebut terkena sakit campak dalam 3 bulan terakhir, maka anak diberikan dosis sesuai usia
Ada hari pertama ditemukan sakit, kemudian hari kedua, dan hari ke-15. Lalu pada ibu nifas diberikan 2 kali pemberian suplementasi. Dosis yang pertama adalah segera setelah persalinan, dan dosis yang kedua adalah 24 jam setelah dosis pertama. ASI adalah sumber utama terbaik untuk mendapatkan vitamin A. Kemudian, bahan makanan hewani seperti hati, kuning telur, ikan, daging, ayam, dan bebek. Lalu ada buah-buahan warna kuning dan jingga seperti pepaya, bunga basah, alpukat, jambu merah, dan pisang. Sayuran yang berwarna hijau tua dan berwarna jingga seperti bayam, tomat, dan wortel. Vitamin A pada sayuran masih dalam bentuk prekursor atau bahan awal vitamin A. Untuk menjadikan vitamin A, kita harus masak sayur hingga matang ya. Kemudian ada makanan yang diperkaya dengan vitamin A seperti margarin dan susu. Dan sangat penting ya vitamin A bagi tubuh kita dalam pertumbuhan dan penjagaan penyakit. Sekian informasi yang bisa kita berikan. Terima kasih, sampai jumpa.